Tuhan bukakan satu hal yang sebenarnya jadi dasar buat saya sampai sekarang, yaitu undivided devotion. Oke, undivided devotion gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, undivided itu apa sih? Tidak terbagi. Devotion itu apa? Ibadah. Jadi apa yang saya bagikan hari ini adalah ibadah yang tidak terbagi. Apa yang saya bagikan hari ini datang dari personal experience saya, pengalaman saya sama Tuhan selama saya di proses yang 11 tahun itu, ya, dari suka dukanya atau duka suka. Kenapa saya mau bagikan ini? Karena ini penting banget buat kita untuk tahu apa itu ibadah yang tidak terbagi. Ya, saya akan mulai dengan bahwa, saudara, mari kita untuk masuk ke firman yang ini lebih dalam lagi, kita harus punya satu start atau fondasi yang sama-sama nih, yang kita harus deal bareng-bareng. Gitu. Apa yang saya mau sampaikan? Jadi sebenarnya firman ini lebih condong untuk anak muda, tapi saya percaya buat om tante akan jadi berkat sendiri. Oke? Ya. Nah, kita mau mulai dengan fondasi atau start yang seperti apa? Kita mau mulai dengan fondasi bahwa dalam hidup kita itu sebenarnya semuanya rohani. Kita mau mulai dengan itu. Baik dalam pekerjaan kita, itu sebenarnya sesungguhnya adalah semuanya itu rohani. Jadi kita tidak mau ada pembicaraan, maksudnya kita memisahkan bahwa ada sekuler, ada rohani. Gitu, kita mau start bahwa semua pekerjaan, semua kehidupan kita yang kita punya saat ini itu sebenarnya adalah rohani. Oke. Dasar firmannya apa? Dasar firmannya saya percaya saudara juga sudah pada tahu, mungkin sebagian dari saudara sudah tahu gitu firman apa yang mau saya sampaikan untuk dasar itu ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, jadi saudara, ini kalau kita highlight ini, kalau kita tag, kita tandain, ini sebenarnya ada 5 kata yang penting. Ya, yang pertama adalah terpilih, lalu yang berikutnya imamat, rajani, kudus, kepunyaan Allah. Itu ada 5. Oke, saya akan singgung imamat yang rajani itu nanti ya, terakhir. Tapi saya akan bacakan sedikit maksudnya apa sih artinya terpilih. Saudara-saudara, kita harus tahu, saudara, kita sampai hari ini ada di tempat ini, kalau kita bisa hidup dalam anugerahnya Tuhan, karena kita dipilih. Dalam Tuhan tidak ada suatu kesengajaan. Semuanya itu dibuat intentionally, dengan penuh perhitungan, dan Tuhan memang ciptakan, Tuhan desain itu buat kita semua. Oke, lalu apa yang kudus? Ya, bangsa yang kudus. Saudara, waktu saya bicara kudus atau kemarin pas saya sudah ngomong sedikit tentang kudus, seringkali kita kalau ngomong tentang kekudusan, kekudusan itu merujuk ke satu titik, kamu jangan berdosa, jangan berzina. Tapi kekudusan yang di sini, saudara, itu artinya lebih dalam daripada itu. Kenapa? Karena kekudusan di sini itu punya arah, artinya kita dipisahkan. Kita itu bagiannya Tuhan, bukan kita sendiri. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita kepunyaan Allah. Jadi kita tuh milik siapa sih? Milik Allah. Kita tuh dimiliki, saudara. Kita tuh bukan sekedar ngikut, tapi kita tuh dimiliki Allah. Oke. Dan kalau kita memang dipilih, kita dipisahkan, kita punyanya Allah, terus tujuan hidup kita tuh apa? Tujuan hidup kita itu untuk membawa kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Lalu apakah imamat dan rajani? Imamat, ya, imamat itu artinya adalah imam. Oke. Ya, imam itu apa sih, saudara? Pada perjanjian lama, imam itu adalah orang yang dipilih, ya. Mereka adalah satu suku Lewi, ya. Itu mereka dipilih untuk apa? Untuk melayani Allah, dan mereka punya hak ketemu dengan Allah di bait sucinya. Terlebih dari karena kita dipilih, kudus dan punya Allah, kita harus tahu, saudara, kita tuh menyandang 2 identitas. Siapa kita? Yang pertama, kita adalah imam. Apa yang Yesus lakukan, saudara, di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita, itu membuat kita jadi imam, membuat kita punya privilege, punya hak istimewa untuk kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya kapanpun, dimanapun. Dan Allah
itu tidak lagi melihat kita dengan kelemahan, kesalahan, atau dosa kita. Tapi yang Allah lihat itu adalah darah Yesus, anugerah yang ada depan kita. Jadi sewaktu insan datang masuk ke hadirat Tuhan, itu bukan lagi Allah tuh nggak akan lihat insan tuh dengan marah, dengan kecewa. Tapi Allah tuh cuma lihat ada darah Yesus dalam insan. Ini adalah orang yang punya anugerah. Dan orang ini adalah orang yang dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan ini berhak bertemu dengan saya, dengan Allah. Jadi itu imam. Dan imam itu spesifik ya saudara. Sangat merujuk ke satu titik, maksudnya tadi bidang yang rohani. Gitu. Tapi yang berikutnya adalah imamat dan rajani. Rajani itu apa sih? Rajani, kalau kita kembali ke perjanjian lama, raja itu siapa sih? Raja itu adalah orang yang Allah pilih. Tujuannya apa? Untuk memimpin. Jadi perkaranya raja, ya, itu pekerjaannya sehari-hari, itu perkaranya raja itu ada di mana? Ada di pemerintahan. Nah, jadi saudara, ada di pemerintah dalam artian pekerjaan dunia. Dia nggak ngurus bait suci seperti imam, tapi raja dia memimpin rakyatnya, dia buat keputusan. Kalau tadi saya bilang, di pertama kita mau start bahwa dalam kehidupan kita semua itu adalah rohani. Dasar firman-Nya itu apa? Adalah ini. Tuhan tuh nggak panggil kita untuk kita hidup di dua dunia. Gitu. Kita ini saudara, kita ini adalah makhluk roh yang tinggal di dunia. Dan perkara setiap hal yang kita lakukan, Allah itu mau lihatnya, Allah itu selalu melihat dari sudut pandang rohani dan sudut pandang kekekalan. Amin. Nah, apa yang saya mau sampaikan saudara? Jadi, dalam setiap pekerjaan kita, di mana Tuhan panggil kita, Tuhan panggil kita waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan set atau desain manusia untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Perintah itu datang dari Tuhan. Penuhi bumi dan taklukkan. Jadi di aspek manapun yang kita lakukan dalam hidup kita, seharusnya kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, saudara udah deal sama saya ya. Nah, jadi saudara siapa kita? Kita tuh imamat dan rajani. Nah, lalu saudara, ya, kenapa sih saya mau share tentang undivided devotion? Karena kalau semua hidup kita itu adalah rohani, artinya penting banget kita harus tahu kita posisikan Tuhan tuh di mana. Dalam Yosua 22 ayat 27. Oke, sebelum saya bacakan saudara, ya, di Alkitab saudara ada satu kata yang cukup unik. Kata itu apa? Dalam bahasa aslinya bunyinya avodah. Avodah itu tulisannya A V O D A H. Avodah. Nah, avodah itu artinya apa sih? Kenapa kata ini unik? Karena avodah itu punya arti satu, dia bekerja. Arti yang berikutnya adalah itu merujuk tentang beribadah. Jadi saudara, kalau di Yosua 22 ayat 27, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Ya, saudara, kata beribadah di situ saudara, itu dalam bahasa asli itu adalah avodah. Itu yang tadi saya sampaikan. Oke. Lalu berikutnya di Mazmur 104 ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Saudara tahu usahanya itu, kata usahanya itu juga artinya adalah avodah. Jadi bahasa aslinya itu adalah avodah. Jadi saudara, dari dua ayat ini, di balik kata avodah saudara, kita itu dari yang saya bagian dari awal, kita mengerti kalau memang kehidupan kita itu gak bisa dipisahkan antara rohani dan sekuler. Tuhan bisa panggil kita di bisnis, tapi melalui bisnis kita perlu bisa memuliakan Tuhan. Tuhan panggil kita di bidang politik, yes. Pekerjaannya dilihat-lihat, mungkin politik sangat bertolak belakang dengan gereja. Tapi apa yang dilakukan, setiap keputusan yang dibuat dalam politik, di pemerintahan, itu harus bisa memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan mungkin panggil kita sebagai entertainer, sebagai artis, tapi saya juga mau sampaikan, di bidang itu pun kita harus bisa memuliakan nama Tuhan.
lewat karya, lewat film. Salah satu orang yang saya kenal itu Ernest Prakarsa. Nah, itu dia kalau buat film nilainya bagus banget. Dia seorang percaya, saudara. Waktu dia buat film dan dia pakai nilainya itu, dan tema dari nilai tema dari film tersebut adalah keluarga, itu nilainya bagus banget, saudara. Filmnya nggak cuma sekedar untuk menghibur, tapi kita benar-benar bisa belajar sesuatu dari sana. Nah, itu yang saya maksud, bahwa kehidupan kita tuh sebenarnya sekarang adalah semuanya tuh rohani. Kalau kita sekolah, ya sekolah itu pun juga adalah hal yang rohani. Amin. Kita nggak bisa pisahkan itu semua. Ya. Lalu tadi saya sampaikan, ya, apa sih undivided devotion? Gitu. Ya, undivided devotion itu ibadah yang tidak terpecah. Oke, ibadah yang tidak terbagi. Jadi undivided devotion ini sebenarnya suatu nilai yang Tuhan taruh waktu saya masih SMA atau kuliah semester 1 semester 2. Ya, waktu itu saya lagi ngobrol sama Busian tuh ngomong sama saya singkat gitu. Kamu harus tahu, aku lupa. Saya sampai lupa. Saya nggak ingat kalimatnya, tapi saya ingat waktu Busian bilang undivided devotion, son. Ibadah yang tidak terbagi. Lalu dari mana sih ya idenya gitu ya, ibadah yang tidak terbagi? Itu idenya tuh ada di Perjanjian Baru, saudara. Banyak orang kutip itu dari Perjanjian Baru. Gitu ya. Dari surat siapa? Suratnya Paulus. 1 Korintus. Nanti saya akan bukakan sama saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di surat ini, di 1 Korintus ini Paulus sampaikan bahwa maksudnya untuk kita punya ibadah yang tidak terbagi. Gitu. Dia bilang, Paulus dipanggil berbeda dengan kebanyakan dari kita, saudara. Ya, karena Paulus dalam pelayanannya dia tidak menikah. Bukan saya minta untuk tidak menikah ya. Saya cuma kasih tahu bahwa Paulus dipanggil berbeda. Oke, Paulus itu tidak menikah sampai akhir hidupnya. Dan menurut Paulus di sepanjang surat itu, kalau nanti saudara baca, ya Paulus bilang bahwa kalau kamu menikah, kamu baik. Tapi kalau kamu tidak menikah, itu lebih baik lagi. Tapi intinya dari kedua hal itu, Paulus ingatkan untuk punya ibadah yang tidak terganggu. Jadi mari kita buka di 1 Korintus 7 ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Cukup sampai situ ya. Dan dengan demikian perhatiannya tidak terbagi-bagi. Gitu. Attentionnya undivided, tidak terbagi. Tujuannya apa, saudara? Kenapa saya bilang tadi deg-degan? Karena sebenarnya firman yang saya bagikan hari ini memang condongnya sebenarnya untuk anak-anak muda. Gitu. Tuhan saya nggak tahu, tapi Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi saudara tahu nggak, saudara? Waktu musim terbaik hari ini, ya saya menggembalakan di Serang dan saya selalu bilang sama anak-anak, sama Waves yang di Serang, saya bilang, the best season in your life itu ada waktu kamu SMA dan kamu kuliah. There is the best season in your life. Pastikan di masa-masa itu jangan sampai ibadahmu terbagi. Mungkin saudara ya di sini juga ada om sama tante, mungkin om sama tante juga merasa banyak sekali, maksudnya masa yang paling longgar, masa terbaik. Mungkin saya juga bisa bilang itu masa persiapan. Ingat waktu kemarin kita camp ada preparation, terus ada peperangan dan aftermath. Preparation itu paling panjang. Saya mau kasih tahu sama saudara semua di sini. Preparation time, the best preparation season, itu ketika kamu masih SMA dan kamu sampai kuliah. Sebelum kamu kerja. Jadi itu rentangan umur mungkin 14 sampai 21. Itu musim terbaik dan musim itu tidak akan pernah terulang lagi. Apa yang buat saya rindu untuk membagikan undivided devotion? Saya rindu untuk anak-anak muda. Untuk kalian tahu, supaya kalian tidak kehilangan musim terbaik kalian. Salah satu hal terbaik, ya sering kali saudara, ya ketika Tuhan mau jawab, ya apapun ketika Tuhan mau kerjakan sesuatu, sering kali itu datangnya melalui hikmat. Saya singgung sedikit ya, waktu kita bicara tentang keuangan. Ya dalam pengkhotbah bilang, sia-sialah orang yang kaya, tapi kepadanya tidak dikaruniai kuasa dan hikmat untuk mengolah kekayaan itu. Itu semua seperti usaha menjaring angin.
Jadi orang yang kaya, orang yang punya banyak harta, tapi dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya kuasa, dia nggak bisa dia nggak bisa kontrol cara pakai uang, dan dia nggak tahu harus dialihkan kemana, itu semua akan sia-sia, berlalu begitu aja. Dari ayat itu kita tahu, gitu ya, hikmat Tuhan tuh benar-benar penting. Ya, hikmat untuk mengenal, hikmat untuk apa yang mau saya lakukan dengan sejumlah uang ini, itu penting banget. Sama halnya, saudara. Kita hidup kita nih rohani. Kita hidup tujuannya di sini untuk kekekalan. Allah itu nggak nganggur. Nyuruh Yesus tebus kita dari dosa, lalu udah tinggal nunggu waktu sampai nanti Tuhan panggil. Nganggur banget. Allah tuh punya tujuan sama kita. Dan mengenal musim itu adalah hikmat terbaik yang kita harus tahu. Nah, jadi itu undivided devotion ya. Nah, apa sih devotion? Ibadah ya. Dalam bahasa Inggris ya, devotion itu sendiri itu diartikan dalam keadaan atau posisi di mana kita jadi seseorang yang penuh gairah, dedikasi, dan setia. Ada gairah, ada dedikasi, ada kesetiaan. Itu 3 aspek dalam ibadah. Jadi hari ini saudara, ya, apa yang membuat saya rindu untuk membagikan tentang undivided devotion? Karena sering kali banyak orang, ya, mungkin gak cuma anak muda, banyak orang mereka selalu bilang, saya mimpi ini, saya mimpi ini, saya mimpi ini. Mereka datang ibadah, mereka memuji Tuhan, mereka loncat buat Tuhan, tapi di rumah mereka gak renungkan. Mereka gak minta sama Tuhan, hanya berlalu begitu aja. Kalau kita ngomong tentang gairah, saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, itu harusnya menjadi sesuatu yang terus-menerus kita kerjakan. Kita boleh mimpi, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang kepada kita, Tuhan bisa kasih kemampuan untuk mimpi, berimajinasi, dan Tuhan kasih hikmat. How to make dreams come true. Untuk buat mimpi itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, karena semua yang kita kerjakan itu rohani, karena semua yang kita kerjakan itu ujungnya adalah kekekalan. Gitu ya. Artinya saudara, ya, dan semua itu karena semua rohani, kita penting banget buat kita tahu. Kita bisa memposisikan diri kita dan Allah itu di mana dalam hidup kita. Gak cuma untuk main-mainan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2, saudara. Kamu adalah surat pujian bagi kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Paulus tuh bilang sama jemaatnya di Korintus, jemaat di Korintus ini seperti Pastor Salim tuh ngomong sama saudara semua, gitu ya. Misalkan Bayu ngomong sama Bayu, ngomong sama Calvin, ngomong sama Quincy ya, yang namanya saya tahu. Pastor Salim tuh bilang, Bayu, Quincy, Calvin, kalian tahu nggak sih? Kalian itu buat kami itu adalah suatu surat pujian yang tertulis dalam hati kami. Kenapa sih Paulus bilang begitu? Karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kamu itu sungguh luar biasa, dan itu benar-benar menjadi suatu pujian bagi kami bahwa apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami itu luar biasa. Ya. Tapi ini bukan jadi fokus kita saat ini. Jadi fokus adalah yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yes, Bayu bagi kesukaan bagi saya. Tapi kamu tahu nggak, hidup kamu itu, Bayu, itu seperti surat. Kamu pergi kemana, itu seperti surat yang terbuka, surat di mana orang-orang jumpai, orang bisa lihat kamu. Jadi apa hubungannya saudara antara ayat ini sama ibadah yang tidak terpecah? Saudara tahu nggak saudara? Ketika kita punya sikap hati untuk beribadah dengan penuh setia, saudara, ya, kita bisa merespon dengan benar Tuhan dalam hati kita, maka tindakan kita itu perlahan-lahan akan berubah. Dan melalui hidup kita itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang lihat hidup kita, saudara. Ketika kita punya ibadah yang sungguh-sungguh, ketika kita punya ibadah yang tidak terganggu, ketika seorang anak muda ikut Tuhan dengan penuh komitmen dan penuh setia, saudara tahu nggak yang anak muda? Engkau dilihat sama banyak orang. Generasi melihatmu.
teman-temanmu, orang-orang yang kau jumpai, orang yang di bawah kamu, orang yang di atas kamu, itu melihat hidupmu. Kita hidup nggak untuk main-main. Hari ini saya mau ngajak kita semua saudara, mari kita cek. Apakah selama ini saya ikut Tuhan? Sampai saat ini kita ikut Tuhan. Apakah perhatian saya terpecah dari apa yang seharusnya? Kalau saya masih muda, apa yang Tuhan minta? Apa yang Tuhan kejar di masa singlenya, di masa mudanya? Apakah saya terpecah dari itu? Kalau saudara mungkin sudah menikah dan saudara punya mimpi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, dalam pernikahan dan keluarga saudara, apakah saudara terpecah dari panggilan, dari mimpi, dari visi yang Tuhan kasih dalam hidup saudara ke hal-hal lain? Karena kenyataannya banyak orang yang waktu ikut Tuhan perhatiannya terpecah. Gak masalah datang ke gereja hari Minggu, gak masalah. Tapi di hari lain mereka gak bisa taruh Tuhan. Mereka gak bisa fokus mereka gak bisa fokus kepada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Fokusnya terpecah dalam banyak hal. Saya akan bukakan nanti, gitu ya. Tapi saudara, hari ini mari kita lihat contoh, gitu ya. Siapa sih orang yang paling saya suka, ya, yang dia benar-benar hidupnya dalam ibadahnya itu tidak terpecah. Dia benar-benar hidup itu sangat devoted. Hidup itu sangat-sangat setia. Ya. Orang itu saudara tahu, Daniel. Amin. Kita buka ya dalam Daniel 6 ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua, yaitu si Raja Darius tadi, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Jadi saudara tahu ya saudara ya, ini kalau saudara lihat dari dua ayat ini adalah ayat di mana Daniel itu tuh ngalamin mujizat, dia tuh dilepaskan. Daniel dilepaskan dari mulut singa. Dia dicemplungin ke gua singa, tapi akhirnya dia selamat. Gitu ya. Tapi saudara tahu apa yang membuat miracle sebesar ini terjadi? Itu karena hidupnya Daniel yang tidak terpecah dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ya, tadi saya bilang sebelumnya ya bahwa hidup kita tuh surat yang terbuka, oke? Ibadah kita itu sebenarnya terbuka. Ya, ibadah kita itu merubahkan hati kita dan itu membentuk respon apa yang membuat kita terlihat. Saudara tahu Daniel ini juga sama. Daniel ini adalah orang yang punya ibadah yang tidak pernah terpecah. Ini orang yang hidupnya benar-benar betul, jujur, lurus, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Dan kehadirannya Daniel ini terasa. Waktu Daniel datang, orang-orang tuh bisa lihat bedanya Daniel dari orang-orangnya tuh dia bisa lihat. Oke, mari kita buka di Daniel 6 ayat 4 sampai 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel ini saudara, ini hidupnya benar-benar setia sama Tuhan. Dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa hidupnya itu sangat rohani dan apa yang dia lakukan, setiap hal yang dia kerjakan itu sifatnya rohani. Jadi dia akan melakukan yang terbaik bukan untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan. Jadi hasilnya saudara, Daniel ini itu sangat excellent. Jadi kalau saudara baca di Daniel 6 ayat 1 sampai ayat berikutnya, raja itu lagi bingung. Saya ini lagi butuh pemimpin, tapi siapa yang bisa saya pilih? Gitu. Dan raja itu terbesit, maksudnya, oh Daniel, nggak ada yang lain. Dan Daniel ini dalam kepemimpinannya sebaik apa? Sebaik tidak ditemukan kelalaiannya. Sebaik bahkan sampai saingan politiknya pun gak bisa temuin, saya bisa serang dia dari mana. Ini hidup yang luar biasa saudara. Hidup di pemerintahan, bukan sekedar hidup di pemerintahan saudara. Dia hidup di bawah pemerintahan yang jahat. Kenapa? Karena Darius bukanlah orang percaya. Dan Daniel survive. Bahkan bisa jadi yang terbaik.
Kenapa? Karena dia buat keputusan yang benar di masa-masa hidupnya. Dia buat keputusan yang tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Gitu. Nah, jadi ini musuhnya dibilang, nggak ada nih. Sampai akhirnya nanti di ayat 6 kita baca berikutnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini orang di mata orang lain, ya orang-orang lihat hidupnya ini sempurna banget Daniel. Kamu mau nyaingin Daniel, kamu mau meruntuhkan kepemimpinannya, kamu berusaha mengambil alih jabatannya, kamu nggak bisa. Ini orang yang terbaik, excellent, dan kamu nggak bisa serang dari apa-apa, kecuali dalam ibadahnya. Jadi saudara harus tahu, Daniel ini di bawah pemerintahan Raja Darius, dan Darius itu bukan orang dari Tuhan, bukan orang takut Tuhan. Jadi mereka ini menyembah Allah yang berbeda, gitu. Jadi dalam pekerjaannya Daniel ini nggak bisa diserang, kecuali dalam ibadahnya. Karena apa? Karena Daniel menyembah Allah yang lain, Allah yang tidak sama dengan Allah yang disembah dengan bangsa Persia itu. Lalu berikutnya di ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, jadi itu saingannya Daniel bilang, udah raja. Gitu, mereka bilang, kami bermufakat nih raja, bahwa nggak boleh ada orang yang nyembah Allah lain, nggak boleh nyampaikan permohonan kepada manusia lain, hanya kepada Raja Darius saja dalam 30 hari ke depan. Jadi saudara, benar-benar ini Daniel ini berusaha dijatuhkan dari sisi ibadahnya. Tapi saudara tahu, dalam kondisi yang seperti ini pun Daniel nggak mundur. Ya, kita lihat di ayat berikutnya saudara, di ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara tahu ya, surat perintah larangan langsung dibuat. Tapi kenyataannya, meskipun itu dibuat, Daniel nggak takut. Ini kuncinya. Daniel punya gaya hidup undivided devotion. Dia nggak terpecah. Dan dia nggak takut. Kamu mau hukum saya? Daniel tahu loh saudara. Ya, karena di sebelum dikatakan buatlah surat perintah larangan untuk jangan menyembah orang lain kecuali rajaku. Kalau ada yang lakukan itu, dia harus dilempar ke gua singa. Jadi Daniel ini fokusnya dalam tekanan yang sebegitu besar dan luar biasa. Dia udah dengar kalau dia berdoa, dia tahu konsekuensinya akan dilempar ke gua singa. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan? Daniel tetap pilih, saya tetap berdoa. Saudara bisa lihat hatinya dia. Hatinya nggak pernah serong dari Tuhan. Hatinya sangat setia. Bahkan untuk berhenti tidak doa pun dia nggak bisa. Gitu, nggak disuruh nyangkal Tuhan. Sebenarnya kasarnya, kalau dilihat dari logika kita, ya udah 30 hari jangan berdoa dulu aja. Kan nggak nyembah siapa-siapa juga kan? Dia bisa lolos. Tapi Daniel nggak. Kesetiaan sama Tuhan, dia tetap, saya akan berdoa 3 kali lagi. Amin. Ini kuncinya saudara. Oke, ibadah yang tidak terbagi. Ya, ini kuncinya Daniel yang bisa buat dia ngalami mujizat untuk Tuhan pelihara hidupnya meskipun di gua singa. Tapi pertanyaannya, apakah cuma ini satu-satunya? Oh enggak. Daniel itu udah diproses, dipres
Itu beberapa kali, saudara. Mari kita buka di Daniel 1 ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Ayat berikutnya, kemudian berkata Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami makan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perawakanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Oke. Nah, jadi saudara, apa sih yang terjadi di sini? Ini simple. Raja tuh udah siapin makanan, cuma makanannya itu haram, gitu. Makanan itu bukan makanan yang boleh dimakan di perjanjian lama. Nah, Daniel nggak mau makan itu. Jadi waktu Daniel nggak mau makan itu, masalahnya bukan di Daniel. Pada waktu itu masalahnya bukan cuma di Daniel, tapi masalahnya adalah di pelayannya itu. Karena pelayan ini kan dititahkan sama raja untuk kasih makan buat Daniel. Kalau Daniel nggak mau makan makanan yang enak dan haram itu, terus dia jadi nggak sehat dan apa, maka pelayan itu bisa dihukum sama raja. Tapi pelayan itu bilang, ini gimana? Daniel hatinya, saudara, tetap tidak berubah setia. Dia bilang, oke, kamu kasih aja kami makan sayur sama air, nanti kamu lihat bedanya kami gimana. Kalau emang kami kurus, maksudnya, karena dia bilang, perlakuanlah kami sesuai pendapatmu. Kalau emang kami benar-benar kurus, ya udah, kamu lakukan sesuatu. Sampai akhirnya, saudara, kita lihat Daniel pilih makan sayur dan tubuhnya nggak berubah, bugar gitu. Daniel tidak berubah setianya. Lalu berikutnya, saudara, ini cerita juga Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang ya yang ibadahnya itu benar-benar nggak terpecah. Dia bilang, saya nggak akan nyembah patung buatan tangan manusia. Kalaupun saya harus dilempar ke dapur perapian, dan saya mati terpanggang di sana, saya kasih tahu, saya tetap tidak akan menyembah patung itu. Jadi saudara, ini dari kitab Daniel, terus tadi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita lihat, saudara, bagaimana orang-orang itu hidupnya benar-benar nggak terpecah fokusnya dari Tuhan. Mereka benar-benar tahu bahwa dalam hidup mereka itu semuanya rohani dan bukan apa yang dilihat dan apa yang dirasakan sekarang dalam daging itu menjadi penting, tapi bicara tentang nanti. Hari ini, saudara, saya cuma mau ajak, mari kita cek ke dalam hati kita. Apakah hati kita terpecah? Apakah hati kita bercabang? Apakah ada hal lain yang saya rindukan? Apakah ada fokus lain dalam hidup saya selain Tuhan? Saya suka banget waktu beberapa waktu di sekolah, waktu kita devotion, morning devotion tuh lagunya dinyanyiin Vicky yang bawain, judulnya Give Me Jesus ya. Wah, itu artinya dalam banget, saudara. Saudara kalau mau denger juga boleh. Jadi liriknya salah satunya, Give me Jesus, you can have all this world. Kamu bisa miliki seluruh dunia ini, tapi saya cuma mau Yesus. Jadi itu lirik lagu tuh bilang, ya saya cuma mau Yesus. Kamu mau dunia saya, ambil. Nah, apa yang merintangi kita, saudara? Pengkhotbah 2. Waktu ditanya tentang apa yang bisa memecah perhatian kita semua dari Tuhan, itu di Pengkhotbah 2 dari ayat 1. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Jadi ini pengkhotbah bilang, Salomo bilang, saya tuh seneng-seneng ya. Aku berkata dalam hati saya tuh pengen have fun. Saya pengen lakukan semua hal yang buat saya seneng, lakukan buat hal yang buat hati saya seneng dan terpenuhi, gitu ya. Aku hendak menguji kegirangan, ya, rasa sukacita itu, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Jadi apa yang menarik kita, yang mungkin menarik kita, menarik perhatian kita daripada Tuhan? Yang pertama adalah kesenangan, ya, kesenangan untuk dunia. Di ayat ketiga, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagiku, ya, rumah-rumah menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan, ini kalau saudara baca sampai di ayat 8, ya, Salomo tuh apa sih intinya? Dia lakukan semua, gitu. Ya, tadi dia bilang di ayat 3, aku minum anggur.
Ini bicara tentang apa? Kenikmatan dunia. Tapi di bawahnya saudara, Salomo terus sebut pekerjaan-pekerjaannya. Saya lakukan ini, saya bangun rumah, saya bangun tanaman, sampai akhirnya di ayat 9. Dengan demikian, aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak melintangi mataku dari apapun yang dikehendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi apa yang Salomo lakukan ya? Apa yang dia peringatin sama kita? 3 hal ya. Apa sih hal-hal yang bisa mecah kita fokus? Kesenangan, nikmat dunia, kesuksesan, nama besar, dia bilang. Semua hal yang bisa dia lakukan, bahkan melebihi orang-orang sebelumnya. Dia bilang, semuanya itu sia-sia. Saudara, dari ayat ini saudara, dari pengkhotbah, saya tidak bilang bahwa menjadi kaya itu salah. Tapi saya mau ingatkan, dari sini saudara, Salomo katakan, kalau kita kejar semua itu sia-sia. Itu hanya memecah kita dari apa yang sesungguhnya harus kita lakukan. Kita harus mengingat saudara, kita miliknya Allah, kita dikuduskan, kita dipisahkan, kita punya bagian Tuhan. Dan untuk kita bisa stay di sana, untuk kita bisa terus masuk, maksudnya mengerjakan panggilan Tuhan tetapkan, kita perlu untuk ibadah kita tidak terpecah. Fokus kita jangan sampai terpecah. Ya, hal lain yang saya mau sampaikan saudara, apa yang bisa memecah, terutama ini buat anak muda, perhatikan hati kamu, gebetan. Apa sih yang bisa mecah anak muda? Anak muda itu cuma bisa dipecah, menurut saya cuma satu, bukan dengan uang ya. Jauh yang lebih berat. Kalau saudara tahu, saya mau ngomong sama saudara terutama yang waves, saudara yang rentangan umur 14 sampai umur 21. Kalaupun ada yang bisa mecah saudara, itu hanya karena orang yang saudara suka. Hari ini saya sampaikan, jangan sampai engkau buang masa terbaik dalam hidupmu dan engkau melewati hal yang engkau nggak perlu lewati. Suatu kali saya ngobrol gitu ya, bukan suatu kali saya ngobrol, saya pernah ditanya, Insan pesan buat anak muda tentang pacaran apa? Saya cuma bilang, terutama untuk laki-laki, saya lewatin momen itu. Kita merasa ada di titik, mungkin kalau nggak laki ya perempuan gitu ya sama ya. Kita merasa benar-benar bisa sayang sama dia, kita punya hati itu berbunga-bunga gitu ya, dan saking berbunga-bunganya sampai waktu berdoa pun merem, Yesusnya nggak kelihatan. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara sampai tahap itu, ibadah saudara terpecah dan saudara sedang membuang waktu terbaik dalam hidup saudara. Kalau hari ini saya bisa bicara dan sharing, saya kasih tahu ya, kali itu waktu saya kuliah, Pak Steph itu ngomong sama saya, itu sampai ngebuat saya dari orang yang tidak suka baca sampai suka baca. Pasif cuma bilang, San, kalau mau dipakai Tuhan, dengar khotbah, baca buku rohani. Itu Pasif tuh sering kali ngomong itu. Bayangin, dari saya nggak suka baca, saya tuh pemain berat. Saya pernah main itu bisa sehari bisa 16 jam lebih gitu. Main ya, dari mainan tuh ya saya jual. Dari itu saya cuma bilang, Tuhan, saya mau dipakai Engkau. Dan hari ini saya sadar, kalau saya bisa sampai hari ini, karena waktu itu, di preparation season saya itu, saya lakukan yang terbaik. Susah nggak? Susah. Tapi nyangka nggak? Ya nggak nyangka kalau sekarang sampai kayak gini. Susah nggak? Susah. Bosen nggak? Mungkin bukan bosen ya, tapi kayak real nggak sih kayak gitu? Kayak 14 ke 21, hari demi hari baca, insan nggak salah. Ya mungkin saya nggak sepadat itu ya, tapi sampai hari ini saya masih bilang, saya masih suka bilang, andai aja di waktu itu saya baca lebih banyak buku lagi. Andai aja di waktu itu saya nggak pakai uang saya untuk beli hal yang sia-sia. Andai aja waktu itu saya nabung untuk ikut conference. Andai aja waktu itu saya pakai uang untuk beli buku lebih banyak lagi. Buat saudara yang waves, mari kita cek pesan. Tadi saya sampai pertanyaan, Insan apa pesanmu buat anak-anak yang mau pacaran? Saya cuma bilang, the fact is, kamu akan merasakan rasa simpati yang begitu dalam akan seseorang. Nyatanya, ya saya juga begitu. Waktu kuliah kelas 1, dengan segala planningnya, ya kuliah, kita pacaran, kuliah, beres, kerja 2-3 tahun, nikah. Hidup tidak segampang itu. Faktanya waktu itu, saya merasa, mungkin, ya saya merasa, saya suka banget sama dia. Kayak, saya nggak akan deh lakukan hal-hal lain, saya pasti jadi. Tapi kenyataannya,
itu bukan musimnya. Dan kalau memang bukan musimnya, itu semua masih bisa berubah. Dan kalau saudara tetap paksa, saudara hanya akan buat luka yang sebenarnya nggak perlu saudara buat. Apalagi kalau sampai saudara backstreet, saudara hanya akan buat luka yang seharusnya saudara nggak perlu buat. Kalau saudara bisa jaga hati saudara, one day saudara akan ketemu sama orang, sama pasangan, dan saudara akan melihat mereka, dan saudara akan bilang, saudara akan berikan yang terbaik, hati saudara yang terbaik, bukan hati yang compang-camping, ya, hati yang udah bolak-balik putus nyambung. So, jangan sampai perhatian saudara terpecah. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Saudara, buat saudara yang masih waves, saudara yang muda, Paulus bilang di sini, jangan orang lain anggap kita rendah, tapi justru seharusnya karena saya muda, saya bebas, gitu ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kasih yang murni, kesetiaan yang benar-benar tulus, kekudusan yang tidak kompromi. Paulus sampaikan ini. Dan saudara tahu, buat saudara yang waves, semua ini hanya bisa dibangun dalam ibadah yang tidak terpecah. Undivided devotion. Lalu pertanyaannya bagaimana kok supaya saya bisa sampai ke sana? Bagaimana cara supaya saya bisa sampai ke sana? Saudara, saya sudah bilang bahwa hidup kita dari awal, bahwa semua dalam hidup kita itu adalah rohani. Jadi, nggak ada cara yang lain selain kita melihat kembali ke dalam hati kita, dan kita kuat dalam manusia rohani kita. Berdoa, baca firman, itu suatu keharusan. Dan biarkan hidup kita dipimpin sama roh, dibakar oleh roh. Ya, Roma 8 ayat 26. Meskipun kita punya kelemahan, saudara, hari ini saudara, kita semua tahu bahwa Roh Kudus membantu kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Setiap kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Mudah nggak sih untuk punya ibadah yang tidak terpecah? Nggak gampang. Dunia tawarkan banyak hal, tapi Roh yang membantu kita. Amin.